Kubra diajak masuk ke dalam rumah. Khadijatul Kubra pun duduk. Kemudian Nabi berbaring daripada di paha daripada Khadijatul Kubra. Betapa romantisnya Rasulullah SAW. Maka Nabi tadi berbaring sambil tertidur karena kecapean. Tiba-tiba Nabi terbangun. Ternyata pada saat itu air mataharinya menetes di pipi Nabi. Hadirin yang mulia, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi terbangun melihat Khadijah sedang menangis. Air matanya menetes ke pipi Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Khadijah, wahai istriku yang tercinta, apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Yang dulu engkau kaya, sekarang engkau jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa. Dahulu engkau dimuliakan, sekarang engkau dihinakan." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, Khadijah pada saat menikah dengan baginda Nabi SAW, saat itu berumur 40 tahun, memiliki kekayaan 80% daripada kota Mekah milik daripada Khadijatul Kubra. Bangsawan, kaya raya. Tapi apa jawaban Khadijatul Kubra? Hadirin yang mulia, "Ya Rasulullah, saya menangis bukan karena saya dulu kaya, sekarang saya tidak punya apa-apa. Saya menangis bukan karena saya dulu dimuliakan, sekarang saya dihinakan. Tapi saya menangis karena tidak ada lagi yang dikasih untuk agama. Harta saya sudah habis. Itu yang membuat saya menangis," kata Khadijatul Kubra. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Khadijatul Kubra berkata, "Ya Rasulullah, jika perjalananmu masih panjang untuk berdakwah, dan jika sekiranya aku sudah di dalam kubur, dan jika sekiranya aku sudah mati, maka galilah kuburku, ambil tulang belulangku, maka jadikan titian untuk mendatangi umat ya Rasulullah untuk berdakwah." Bayangkan hadirin yang mulia, betapa besar daripada pengorbanan daripada Khadijatul Kubra, yang saat ini kita nikmati agamanya, kita nikmati saat ini. Asalnya dari mana? Buah perjuangan daripada baginda Nabi SAW dan harta-hartanya daripada Khadijatul Kubra. Hadirin yang mulia, siapa yang tidak sedih ketika hilang istri yang seperti ini? Hadirin yang mulia, siapa yang tidak sedih? Itu hanya sebagian kecil daripada cerita Khadijatul Kubra. Di akhir hayatnya, hadirin yang mulia, Khadijatul Kubra ketika meninggal tidak ada kain untuk mengkafankan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril untuk mengirimkan kain kafan untuk Khadijatul Kubra. Bayangkan betapa miskinnya. Beda dengan kita. Beda dengan kita, hadirin yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan Nabi pertama bersedih pada tahun itu. Kemudian yang kedua, umur beberapa bulan Nabi sudah ditinggalkan oleh ayah beliau. Kemudian hidup dengan ibu beliau. Beberapa tahun hidup dengan ibu beliau, meninggal ibu beliau. Kemudian ikut kakek bernama Abu Thalib. Beberapa tahun ikut Abu Thalib. Abu Thalib pun meninggal. Setelah Abu Thalib meninggal, Abdul Muthalib meninggal, maka Nabi ikut bersama paman beliau bernama Abu Thalib. Nah, dengan Abu Thalib inilah Nabi dididik, Nabi dibawa kemana-mana oleh beliau, dirawat, dijaga. Tidak ada yang berani mendekati Nabi selama Abu Thalib hidup. Meskipun pembesar kafir Quraisy ingin melakukan kejahatan kepada Nabi, Abu Thalib selalu di depan untuk menjaga Nabi. Nabi tidak pernah melihat ayah beliau ketika di dunia, maka Abu Thalib beliau anggap sebagai ayah beliau. Karena Abu Thalib dan Abdullah adalah ayah Nabi, bersaudara kakak beradik. Jadi Nabi ketika melihat daripada pamannya Abu Thalib, seakan-akan Nabi bersama ayahnya. Ketika Abu Thalib meninggal, maka Nabi pun bersedih pula.
Makanya tahun ini disebut dengan tahun kesedihan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dua kejadian ini, Nabi pun menghibur diri. Nabi berangkat ke kota Taif. Masuk ke kota Taif, Nabi didatangi Nabi pemuka-pemuka agama di sana. Berdakwah Nabi di sana. Tapi apa yang terjadi? Para pemuka agama Taif mengumpulkan masyarakat, dari anak kecil sampai orang dewasa dikumpulkan. Kemudian Nabi diusir, dilempar pakai batu. Kemudian saking sadisnya tadi, Nabi berdarah-darah sampai Nabi bersembunyi di balik bukit. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jabal atau penjaga daripada bukit-bukit datang. Ya Rasulullah, timpakanlah gunung-gunung ini kepada penduduk Taif agar mereka mati semuanya. Tapi apa jawaban Nabi? Jangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah disakiti, diusir, berdarah-darah, dilukai dan lain-lain. Ketika ada peluang untuk membalas, Nabi tidak membalas. Inilah pemenang yang sejati sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi berdoa, jika sekiranya penduduk Taif saat itu tidak menerima agama Islam, maka Nabi doakan semoga nanti keturunannya akan memeluk Islam. Maka benar yang terjadi, hadirin mulia. Apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang didoakan oleh Nabi, semua pasti menjadi sebuah kenyataan. Saat ini kota Taif berpenduduk 100% Islam. Sedangkan Mesir masih ada non-muslim di sana. Kemudian negara Arab yang lain masih ada non-muslim di sana. Tapi Taif 100% muslim di sana. Buah daripada doa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah asbab atau asal muasalnya Nabi mendapat hiburan, yaitu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam 27 Rajab, seperti biasa Nabi setelah beribadah di Masjidil Haram, maka datanglah malaikat Jibril berserta malaikat Mikail dan yang ketiga malaikat Israfil. Setelah didatangi Nabi, setelah diberitahukan kedatangannya, maka dada Nabi pun dibelah. Dari bawah leher sampai bawah perut dibelah dada Nabi, dikeluarkan hatinya, dicuci beberapa kali dengan air Zam-Zam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti hati Nabi kotor, tidak. Hati Nabi sudah bersih terdahulu. Tapi jika ibarat permata, lebih diasah, lebih mengkilap cahayanya sebelum bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita tarik kesimpulan seperti itu juga dengan kita. Bersihkan diri kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang berjawab pasti mati, akan merasakan sebuah kematian. Kita pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dibawakan sebuah tunggangan yang bernama Buraq. Sebuah binatang yang berwarna putih, yang kecepatannya lebih cepat. Itulah kendaraan yang digunakan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai nantinya naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga, sampai ke tujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Maka Nabi sholat di Masjidil Haram, kemudian berangkat menuju Masjidil Aqsa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1461,3 km. Ditempuh dengan menggunakan Buraq. Pesudik suara banyak Buraq pesudik. Alhamdulillah kita ada yang suah melihat Buraq. Buraq adalah binatang yang diambil dari surga, yang saat itu badannya kurus. Kenapa jadi kurus? Karena rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa jadi rindu?
Karena Nabi Muhammad namanya sudah jauh-jauh hari tertulis di pintu surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam saja terkejut melihat nama siapa ini. Ada lebih dulu, sedangkan aku lebih dulu diciptakan. Nah itulah keistimewaan daripada Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ulun pesulit ada di Sindurok di rumah. Tapi kurang untuk beginju kurang ulun di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi sampai di Masjidil Aqsa, di sana disambut oleh roh daripada para nabi yang terdahulu. Nabi itu tidak hanya 25 nabi itu yang awalnya wajib kita ketahui saja. Banyak lagi nabi-nabi sebelumnya yang Allah ciptakan yang tidak wajib kita ketahui. Di sana sudah menyambut roh-roh daripada nabi. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sholat sunat di sana, diimami oleh Nabi, dimakmumi oleh para roh-roh para nabi yang terdahulu. Setelah sholat sunat, Nabi pun naik ke atas langit. Kita singkat-singkat saja pesulitan ceritanya. Sampai ke langit pertama, di sana Nabi bertemu langsung dengan orang yang tinggi besar, kenal awaknya. Ternyata siapa di langit pertama? Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Setelah berbicara dengan Nabi Adam, mungkin memberi salam, kemudian Nabi lanjutkan lagi, diiringi oleh Jibril naik ke langit yang kedua. Di sana sudah menunggu, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, ada dua orang di langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah di langit kedua, naik lagi ke atas. Ternyata di sana di langit ketiga bertemu dengan seorang pemuda yang gagah, ganteng. Udah biasa orang musuhnya handsome. Ternyata beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbicara dengan Nabi Yusuf, mengucapkan salam dengan Nabi Yusuf, Nabi pun lanjut ke langit yang keempat. Di langit yang keempat ternyata bertemu juga dengan seorang laki-laki. Laki yang bertahan. Ternyata di sana sudah menunggu Nabi Idris alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi ke atas. Di langit yang kelima. Sampai di langit kelima, Nabi SAW bertemu dengan seorang laki-laki lagi yang bernama Nabi Harun alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu naik lagi ke langit ke-6. Nah, kita tamu jagoannya di sini. Di langit ke-6 kita tamu Nabi yang jagoannya di sini. Ternyata siapa? Nabi Musa alaihissalam. Tamu sudah. Ngaramnya yang rancak disebut dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan salam dengan Nabi Musa, maka Nabi SAW naik lagi ke langit yang ke-7, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi pun melihat Nabi Ibrahim sama persis dengan Nabi Muhammad SAW. Tak ada jauh beda, hampir serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa jadi demikian? Karena Nabi Muhammad SAW adalah buah keturunan daripada silsilah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui, di langit pertama dan langit ke-7, di sini ada dua saudara yang jadi nabi, yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Harun di langit ke-5, sedangkan Nabi Musa di langit ke-6. Kakak beradik. Nabi Harun adalah kakak Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala, tabarakallah. Dua beradik menjadi penunggu daripada langit. Salah satu dua orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Tapi Nabi Musa lahir di saat tahun penyembelihan di zamannya Firaun. Sedangkan Nabi Harun lahir pada tahun tidak terjadinya penyembelihan. Hanya Nabi Harun selamat saat itu. Sedangkan Nabi Musa terancam saat kelahirannya.
Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nah, sampai sudah di langit ke-7. Sampai di langit ke-7, setelah berbicara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kata Jibril, ya Rasulullah, engkau sendiri yang naik ke atas. Saya tidak ada perintah untuk naik ke atas, yaitu ke Sidratul Muntaha. Jadi Jibril menunggu di langit ke-7. Hanya Nabi saja nantinya yang sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah di atas daripada langit ke-7. Sebelum daripada surga. Di sana makhluk tidak ada yang tahu lagi bagaimana Sidratul Muntaha. Hanya Allah saja yang tahu bagaimana Sidratul Muntaha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita hati-hati di sini adalah ketika pertemuan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, jangan disebut bahwa Allah mempunyai tempat. Tidak, Allah tidak mempunyai tempat. Kalau Allah mempunyai tempat, berarti Allah sama seperti kita. Berarti Allah bisa berteduh, pasti Allah bisa istirahat. Kalau Allah punya tempat, Sidratul Muntaha hanya perantara saja tempatnya saja. Ya istilah kita tuh pertemuannya di hotel ini misalnya, hanya tempat saja. Bukan berarti Allah diam di hotel itu, tidak. Nah, di Sidratul Muntaha tadi pertemuan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi besar Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan sesuatu yang kita idam-idamkan, sesuatu yang kita harap-harapkan, sesuatu yang namanya sudah sering kita sebut, kita penasaran, bertemu secara langsung bagaimana bahagianya. Lebih hebat daripada rasanya jatuh cinta, ya Allah. Ulun yakin anak-anak di sini pasti tahu dah sudah rasanya jatuh cinta itu seperti apa. Kalau yang Tuhan yang kita koni lagi sudah. Bayangkan betapa senangnya Allah Subhanahu wa taala bertemu, betapa senangnya bagi Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah pertemuan tadi, Nabi dapat oleh-oleh. Apa yang dibawa? Nanti dulu. Setelah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perlihatkan surga kepada Nabi. Bahwa surga itu benar-benar ada. Bukan hanya dongeng atau cerita saja. Surga sudah dipersiapkan sebagaimana mestinya, tapi masih kosong. Tidak ada isinya. Cuma fasilitasnya saja. Super mewah fasilitasnya. Paling mewah di dunia tidak ada yang masih mampu mengalahkan daripada fasilitas yang ada di surga, tapi masih kosong. Yang ada hanya bidadari surga yang mengisi di sana. Dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian selain surga juga Allah perlihatkan neraka kepada Nabi. Jadi neraka ini sudah ada, penghuninya sudah ada. Bayangkan, artinya neraka itu memang benar adanya. Allah perlihatkan surga, Allah perlihatkan neraka yang apinya tidak padam-padam, yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Ada bensin di sana bahan bakarnya, atau pertalite, atau premium, atau solar, apalagi gas LPG 3 kilo bisa bahan bakarnya tidak. Di sana bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat daripada surga dan neraka, Nabi SAW turun ke langit ke-7. Bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim dan Jibril. Turun lagi ke langit ke-6. Setelah turun dari langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, ya Rasulullah, bagaimana setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Diceritakan oleh Nabi bahwa Nabi mendapat perintah untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat 50 waktu. Bro, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, umatku saja yang besar-besar tidak mampu, apalagi umatmu yang kecil-kecil, termasuk yang penceramah ini kecil juga orangnya, pasti tidak mampu untuk 50 waktu sholat sehari semalam. Ayo naik lagi ke atas, minta kepada Allah untuk keringanan. Maka hadirin dari mata Allah Subhanahu wa taala, betapa tawadhu'nya Nabi, betapa rendahnya Nabi,
Nabi mengiyakan perintah daripada Nabi Musa. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tidak boleh masuk Nabi sebelumnya. Itulah Nabi masuk surga lebih awal. Tapi Nabi tetap merendah kepada Nabi Musa. Oke lah kalau begitu, naik ke atas. Terus lagi naik ke Sidratul Muntaha lagi. Bertemu lagi kepada Allah. Setelah disampaikan sampai di sana, ternyata dapat diskon. Dari 50 dikurang daripada 5, jadi 45 waktu saja. Setelah itu turun lagi Nabi ke langit ke-7 dan turun lagi ke langit ke-6. Ternyata Nabi Musa masih bertanya dan dijawab oleh Nabi, saya mendapat potongan daripada 5, jadi sisanya 45. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, kurangi lagi. Untung ada Nabi Musa tambahin lagi. Untung tidak seperti itu. Maka naik lagi. Nabi Muhammad SAW naik ke atas. Setelah naik ke atas lagi, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, maka dapat lagi diskon. Ini diskonnya besar-besaran sudah. Sisanya hanya 5 waktu saja lagi. Turun lagi ke langit ke-7 dan turun lagi ke langit ke-6. Bertemu lagi dengan Nabi Musa. Bertanya lagi Nabi Musa. Maka dijawab Nabi, sudah dipotong menjadi 5 waktu saja lagi. Nabi Musa pun masih menyuruh lagi, kurangi lagi. Ya, seperti itu. Untung ada Nabi Musa tambahin lagi. Cuma minta tambahin dikurang. Kata Nabi, sudah cukup. Saya sudah malu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hikmah yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, Nabi Musa SAW ingin sering-sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebelum kembali ke dunia, sebelum kembali ke bumi. Maka kemudian hikmahnya daripada kejadian itu adalah agar Nabi Muhammad melihat lagi dan melihat lagi bagaimana jatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hikmahnya yang terjadi sebenarnya. Tapi hikmah yang terjadi untuk kita adalah alhamdulillah kita hanya sholat 5 waktu, jumlahnya 17 rakaat. Itu pun kita masih kadang melaksanakannya. Kadang-kadang kita sholat maghrib, isanya kadang, subuhnya hilang, zuhur berjamaah, asar sibuk di pekerjaan, macam-macam alasan juga. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, maka dalam surah An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi bila merasa beriman kepada ini, sebaliknya berarti ayat ini, bila merasa beriman, salat di waktunya. Itu kebalikan daripada ayat ini. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang yang beriman, sudah ditentukan waktunya. Zuhur sudah ada waktunya, asar sudah ada waktunya, maghrib sudah ada waktunya, isya sudah ada waktunya, subuh sudah ada waktunya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat kecuali perempuan yang sedang menstruasi atau ibu yang sedang habis melahirkan. Tapi ingat, ini anak-anak bapak yang perempuan. Waktu menstruasi menurut Imam Syafi'i batasnya hanya 15 hari saja. Kalau lewat daripada 15 hari masih ada darah yang keluar, itu sudah wajib sholat. Tapi dibersihkan terlebih dahulu. Ini bagi anak-anak bapak yang perempuan. Nabi sudah 15 hari masih ada darah yang keluar, meskipun dalam bentuk bercak-bercak merah. Maaf, bapak bukan disorongkan di depan ini, tapi menjelaskan yaitu tentang ilmu fikih. Imam Syafi'i mengatakan batasnya hanya 15 hari saja. Sedangkan untuk perempuan yang habis melahirkan, yaitu keluar darah bidadar atau dalam keadaan nifas, lamanya selama 40 hari. Kalau dalam 40 hari masih keluar, itu tetap wajib hukumnya sholat.
Jadi dicuci sebelum sholat, dibersihkan sebelum sholat. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya daripada Isra Mi'raj adalah tentang sholat. Sholat adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Amal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu perkara sholat. Jangan tinggalkan sholat, jangan lalaikan sholat. Karena apa? Karena amal inilah yang nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali setelah perkara iman. Yang pertama kali ditanya adalah perkara iman. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian yang kedua adalah perkara amal kita. Itu amal yang pertama adalah yang paling dihisab pertama kali adalah tentang sholat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang besar, sebagaimana dalam Al-Quran surah Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisuna rusihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini, detik ini, saudara-saudara kita yang sudah dalam kubur, yang meninggalkan sholat, mereka berkata seperti itu, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat, wa sami'na, dan kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, untuk beramal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami yakin orang dalam kubur sudah melihat di dalam. Mereka sudah melihat di dalam kubur betapa dahsyatnya ada kubur. Itu masih di kubur, belum lagi di neraka yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga sholat kita, mari kita perbaiki sholat kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang masih menyesal yang membaca Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Tidak. Ketika masuk dalam kubur, sedetik pun kita tidak bisa kembali lagi untuk ke dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kita akan terhindar dari perbuatan keji dan terhindar daripada perbuatan yang munkar apabila salat kita benar-benar kita kerjakan. Apabila salat kita benar-benar kita tunaikan, karena salat adalah jika di istilah handphone kita antivirusnya. Virus tidak akan masuk ke handphonenya selama antivirusnya berjalan dengan baik. Begitu juga dengan salat kita. Ketika salat kita bagus, maka insyaallah puasa kita akan bagus. Jika puasa kita bagus, akan mengiring amal-amal yang lain yang bagus. Ketika semua amal baik, maka Allah ciptakan keadaan yang baik untuk kita di mulia. Baik itu keadaan ekonomi kita, keadaan rumah tangga kita, keadaan bisnis kita, keadaan profesi kita, keadaan negara kita, keadaan kampung kita. Apabila sholat semuanya insya Allah aman. Tapi bila sholat, saya tidak menjamin. Allah pun sudah memberi ancaman untuk orang yang meninggalkan sholat. Allah sebutkan kehidupannya di dunia dan Allah sebutkan kehidupannya di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini iman kita sudah rusak. Kita Islam di KTP saja. Ketika kita dipanggil, bulan ke sini kamu. Ini sembah pohon. Tidak ada yang mau menyembah pohon karena di KTP yang bertuliskan Islam. Kemudian panggil lagi, hai bulan, sembah ini batu. Tidak ada yang mau menyembah batu karena tahu pada Allah adalah Tuhan kita. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita, kita sembah pohon, kita sembah batu. Kita yakin dari batu yang mendatangkan rezeki kepada kita. Kita yakin bahwa pohon yang mendatangkan rezeki kepada kita. Kita yakin bahwa laut yang mendatangkan rezeki untuk kita. Kita lupa bahwa Allahu khairur raziqin. Allah adalah pemberi rezeki. Kita tinggalkan sholat untuk mencari ikan di laut. Kita tinggalkan sholat untuk mencari batu biji besi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan
timbangan ajar kepada kita semua. Ini tugas kita semua di yang mulia. Kita saling menyampaikan kebaikan, saling menyampaikan kebaikan. Jangan sholat sendiri, ajak orang lain untuk sholat. Sebagaimana contoh sebuah terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran misalnya di rumah camat, di sampingnya ada kepala desa, di sampingnya ada Pak RT. Kebakarannya terjadi di rumah camat. Kemudian Pak RT menghadap kebakaran itu bukan tugas saya, tugas pemadam. Ujian pembakar di samping sama, bukan tugas kita. Itu hanyalah tugasnya daripada pemadam. Akhirnya apa? Rumah pembakaran ini, rumah PRT pun sakit karena melihatkan daripada api yang berkobar di rumah camat. Seperti itu. Makanya wartawan asal. Nah, jadi jangan mau sholat sendiri, kita ajak orang lain untuk sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang perlu sampaikan. Ulun minta maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ada kata-kata yang menyakiti atau melukai, meskipun ulun dan membawa parang sebetulnya. Tapi luka di hati ini biasanya lebih berkesan karena menyangkut perasaan masalahnya ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun di sini sifatnya bukan ceramah. Ulun tak bukan bila disebut ceramah. Ceramah itu biasanya untuk orang saja, tapi dia sendiri tidak. Itu biasanya sifat ceramah. Di sini kita hanya bercerita saja. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya, tapi jangan ambil sandal kawan berikannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ulun sampaikan sebagaimana menabur daripada garam. Apabila ada yang luka maka akan terasa pedih, tapi biarlah pedihnya untuk sebagai obat daripada luka tersebut. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.